Kembali lagi bersama kami di Portal Politik dan pada saat ini memang situasi politik di Indonesia pasca pilkada memang sedang tidak menentu sepertinya karena kita tahu bahwa pilkada ini melahirkan beberapa intrik-intrik pertarungan baru yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah pertarungan antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, kemudian ada intrik-intrik lain yang memang menghiasi perpolitikan tanah air pada beberapa waktu yang lalu. Dan kita akan melihat bagaimana tim Koalisi Indonesia Maju Plus yang dipelopori oleh Prabowo Subianto menskakmat beberapa narasi sesat yang memang ditujukan untuk menyerang koalisi tersebut. Bagaimana kelanjutan dan endingnya? Tentunya ini ending yang sangat tidak terduga. Langsung kita simak. 46 tahun saya belajar ilmu politik sejak divisi UI hingga saat ini. Saya tidak pernah melihat seorang tokoh politik, baik itu di Indonesia, di Amerika Serikat, ataupun di Australia, itu setelah selesai menjalani tugasnya sebagai seorang presiden, langsung meninggalkan partainya, dan kemudian bahkan membuat partai yang selama ini boleh dikatakan menjadi satu jiwa dengan dirinya sejak dia menjadi seorang wali kota di Solo, gubernur di Jakarta, dan 2 kali masa jabatan presiden. Itu kemudian bukan saja meninggalkan partainya, tapi juga kemudian dia juga berupaya untuk mengerdilkan atau bahkan menghancurkan calon-calon pejabat negara yang berasal dari partai politiknya. Kita lihat misalnya di Amerika Serikat, seorang Barack Obama selesai menjadi presiden, dia tetap bersama Partai Demokrat, dia terus mendukung calon-calon presiden dari Partai Demokrat seperti Joe Biden ataupun calon-calon lainnya ya, termasuk juga calon presiden yang terakhir Kamala Harris. Kita lihat juga, saya beri contoh di Australia ya, tidak ada seorang mantan Perdana Menteri dari Partai Liberal ataupun Partai Buruh begitu selesai menjadi pejabat sebagai Perdana Menteri, langsung kemudian meninggalkan partainya dan kemudian mendukung calon dari partai lain. Ini bukan persoalan balas budi, bukan persoalan utang budi dan juga balas budi, tapi ini persoalan mengenai bagaimana seorang tokoh politik ya, yang kemudian masuk ke dalam suatu partai politik, mengalami suatu sosialisasi politik yang cukup intens di partainya, terjadi internalisasi politik di dalam jiwanya, lalu kemudian meninggalkan partainya. Nah, bila kita lihat ya, ini suatu hal yang aneh bagi saya. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan ya, ada 84 kandidat di dalam pilkada kemarin yang di-endorse oleh Joko Widodo. Dan boleh dikatakan hampir-hampir tidak ada calon dari PDIP yang di-endorse, bahkan di setiap daerah di mana calon dari partai lain itu benar-benar maju juga di pemilihan kepala daerah, seperti di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, ataupun di Bali misalnya ya, itu kemudian Joko Widodo berupaya untuk mengendorse calon dari partai lain tersebut dan kemudian berupaya untuk mengalahkan partai calon kepala daerah dari PDIP. Ini suatu hal yang aneh buat saya. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun, Joko Widodo saat ini adalah orang yang tidak berpartai. Lalu pertanyaannya, untuk apa dia melakukan hal itu? Apakah ini untuk mendorong agar calon-calon kepala daerah dari KIMS itu kemudian bisa menang di wilayah tersebut ya? Ataukah ini lagi-lagi untuk menunjukkan bahwa dia lebih tinggi kekuasaan politiknya dibandingkan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri? Bahkan Prof. Ikrar Nusa Bakti, ya kan, seorang politisi, bukan seorang politisi sih, seorang pakar politik yang sepertinya terafiliat ke PDIP, ya kan, itu mengatakan bahwa memang satu-satunya dalam sejarah politik di dunia mantan presiden yang dipecat oleh partainya sendiri adalah Joko Widodo, dan itu sangat tendensius sepertinya. Nah, menurut Kak Irma, kalau kita melihat Pak Jokowi ini akan berlabuh kemana aja pasti akan diterima, ya kan? Cuma masalahnya posisinya di mana, kan gitu. Nah, dari sini mungkin Kak Irma bisa memberikan perspektif nih kepada penonton kita. Silakan, Kak Irma. Baik, saya mulai dengan
politik itu dinamis. Ya. Politik itu nggak bisa hitam putih. Ya. Politik itu kepentingan. 3 hal itu yang harus dipahami oleh masyarakat atau publik. Nah, bagi saya pribadi pun, partai politik itu hanya alat untuk kita mengabdi kepada masyarakat. Ya. Tapi loyalitas itu wajib kita berikan kepada partai kita. Ya, karena kita kader, apalagi saya salah satu pendiri partai. Namun harus juga digarisbawahi, tidak akan pernah ada loyalitas tanpa apresiasi. Timbal balik ya. Ya, tidak akan pernah ada loyalitas tanpa apresiasi. Ya. Itu juga penting. Maka kemudian partai politik dan kader itu sebenarnya satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Ya, yang satu harus loyal, yang satu juga harus memberikan apresiasi atas kinerja, gitu kan? Nah, kalau memang partainya memberikan apresiasi atas hasil kerja yang kita lakukan, tentu kita akan loyal, nggak mungkin nggak loyal. Tapi kalau kita nggak diapresiasi sama sekali, nggak diapresiasi, ya ngapain juga ada di situ? Kan partai politik sendiri menyatakan bahwa kita, masyarakat Indonesia, termasuk seluruh isinya, bahwa ada di situ politisi, senator, dan segala macam, itu kan pengabdiannya harus lebih besar kepada rakyat daripada ke partai. Gitu. Dan itu juga yang selalu disampaikan Pak Surya Paloh, ya kan? Kita harus lebih mementingkan bangsa dan negara, rakyat daripada kepentingan partai politik. Itu kalau di Nasdem seperti itu. Gitu. Maka memang kalau nggak ada loyalitas, ngapain kita harus tetap ada di sana? Kita tidak bisa mengabdi kepada rakyat akhirnya gitu, karena kita tidak diberi fasilitas, tidak difasilitasi, tidak disupport misalnya, justru malah dihalang-halangi misalnya seperti itu, karirnya dihalang-halangi dengan segala berbagai macam cara, ya ngapain tetap ada di situ. Nah, kalaupun kita akhirnya keluar dari sana, itu bukan satu pengkhianatan, kalau menurut saya itu bukan pengkhianatan. Gitu. Jadi dalam kasus Pak Jokowi, Kak Irma melihat antara loyalitas dan apresiasi itu tidak timbal balik, dirasakan atau diterima oleh Pak Jokowi. Ya, saya kalau kita lihat ya, seluruh netizen ya, publik di Indonesia kan bisa sama-sama melihat banyak hal yang misalnya kalau bukan karena PDIP dia bukan siapa-siapa, misalnya begitu-begitu, itu kan sebenarnya netizen akan itu menilai gitu ya, dan itu yang mungkin terus digoreng-goreng oleh banyak pihak yang kemudian juga akhirnya memunculkan satu image negatif gitu ya, seolah-olah bahwa bukan seolah-olah sih ya, para